Shalom saudara dikasih dan berkati Tuhan. Selamat Natal buat kita semuanya. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita istimewa Allah Immanuel menyertai dan memberkati setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, di kesempatan hari ini saya membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara sekalian dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana, dalam situasi dan musim yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Karena tahun ini kita merayakan Natal di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 dengan budaya yang baru, new normal, harus dengan protokol kesehatan yang begitu ketat dan lain sebagainya. Bahkan di Natal ini kita merayakan ibadah Natal dari rumah kita masing-masing karena situasi pandemi COVID-19. Namun demikian, jangan kemudian membuat hal ini menjadi alasan bagi kita kemudian menjadi kecewa dan membuat sebagian kita bisa kehilangan damai dan sukacita di hari Natal yang penuh dengan kebahagiaan ini. Firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita semua hari ini, berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri yang dimaksudkan di sini tentu saja iblis. Iblis terus berusaha di sekitar kita untuk mencari kesempatan, untuk mencari celah agar dia bisa masuk dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita tidak menyadarinya, kita telah kehilangan banyak hal-hal yang penting dan berharga dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri yaitu iblis datang tidak ada yang lain. Dia tidak tertarik dengan harta kita, dia tidak tertarik dengan materi ataupun uang yang kita miliki. Pencuri hanya akan mengambil sesuatu yang berharga dari kehidupan kita. Nah, kalau pencurinya manusia, tentu saja dia pasti akan mengambil uang, perhiasan, atau hal yang lain sebagainya. Tapi kalau pencurinya ini iblis, dia akan berusaha mengambil dari kehidupan kita sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Apa yang lebih berharga dari uang, dari permata, dari berlian, dari harta benda? Tentu saja yang berharga dalam kehidupan kita itu adalah pengharapan. Apa yang berharga dalam hidup kita? Sukacita, damai sejahtera. Saudara bisa membayangkan kalau seseorang sudah kehilangan pengharapan dalam hidupnya, seseorang sudah kehilangan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya, maka orang tersebut akan mudah sekali rentan untuk depresi, stres, bahkan yang awalnya dia kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, damai sejahtera, dia bisa kehilangan kesehatannya, dia bisa kehilangan bahkan mungkin akal sehatnya, sehingga dia bisa juga kemudian binasa. Namun hari ini kita bersyukur di momen Natal ini kita diingatkan lagi ada Allah Immanuel. Tuhan Yesus berkata, aku datang. Kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang kepada setiap kita supaya Anda dan saya kita bisa memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita mengalami hidup yang memiliki segala kelimpahan, supaya kita tidak binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membiarkan karena hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin sepele membuat sukacita dalam hidup kita kemudian menjadi hilang, membuat pengharapan dan damai sejahtera dalam hidup kita menjadi sirna. Nah, apa saja yang bisa membuat damai sejahtera, sukacita, bahkan pengharapan dalam hidup kita itu kemudian bisa diambil atau hilang dalam kehidupan kita? Yang pertama, kalau ada dosa di antara kita. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah menjadi jauh. Ketika kita terus hidup dalam dosa, maka membuat damai dan sukacita dalam hidup kita kemudian menjadi hilang.
Semakin kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan semakin meninggalkan dosa, hidup kita akan semakin penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebaliknya, ketika kita terus hidup di dalam dosa, itu akan menjauhkan kita dari Allah, sehingga kita kehilangan dalam hidup kita damai dan sukacita itu. Namun, kita mau belajar, jangan mengizinkan dosa atau hal apapun untuk tetap berada dalam hidup kita. Kita masih segera bangkit dan berbalik kepada Tuhan agar sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Yang kedua yang bisa membuat sukacita dan damai sejahtera hidup kita bisa hilang, bahkan dicuri oleh pencuri, itu ketika Anda dan saya mulai membandingkan keadaan hidup kita dengan orang lain. Mungkin kita hari ini mulai membandingkan Natal hari ini dengan Natal yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita terus membandingkan keadaan kita tahun ini dengan tahun sebelumnya, atau membandingkan keadaan kita dengan orang lain ada baju baru, saya tidak. Orang lain mungkin ada cookies mentega, saya tidak. Orang lain ada persiapan ini, itu, dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki seperti yang mereka miliki. Tapi kita belajar bersyukur dengan apa yang ada. Sekalipun mungkin tahun ini kita merayakan Natal hanya di rumah saja, tetapi tetap bersyukur. Mengapa? Karena esensi Natal tidak berubah. Tuhan Yesus mau hadir di tengah kehidupan saudara, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa mengalami Immanuel, Tuhan di tengah kehidupan kita, manakala kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Dia hadir di tengah kehidupan kita, memberikan hidup yang kekal bagi kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Selamat.